Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak-anakku, kita bertemu lagi di kesempatan kali ini. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Apanya Nariki hari ini? Alhamdulillah Pak. Sehat ya. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Nariki. Silakan Nariki dipimpin doanya ya. Baik kawan-kawan, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Ya, setelah berdoa, jangan lupa anak-anak mengisi link daftar hadir ya. Bapak sudah siapkan di Google Classroom ya. Tinggal kalian isi, Bapak sudah masukkan linknya semua di sini ya. Selanjutnya, materi kita kali ini yaitu Bapak akan membahas tentang FTP server. Kita lihat tuh merupakan gambaran dari fungsi dari FTP server. Selanjutnya, Nariki pernah mendownload lagu ya di internet ya. Nah, Nana juga pernah ya mendownload lagu ya. Pernah, Pak. Ini merupakan gambaran dari sebuah FTP server. Jadi nanti kita bisa mengupload file ya di sebuah server kita khusus. Kemudian si pengguna itu bisa mengambil atau bisa mendownload file itu. Nah, seperti ini. Ini tumbuh menjadi sosok pribadi yang mandiri. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah berikan di sini ada materi, kemudian modul, kemudian quiz dan video pembelajaran ya. Jadi untuk selanjutnya kita masuk ke materi ya. Nah, itu tentang FTP server. Jadi membahas tentang mengevaluasi FTP server dan mengkonfigurasi FTP server. Kemudian tujuan pembelajarannya apa Pak? Misalkan. Nah, ini ya, tujuan pembelajaran siswa dapat memahami pengertian FTP server, menjelaskan perbedaan, kemudian fungsi dan prinsip dan cara kerja FTP server. Jadi untuk yang pertama, kita akan membahas tentang FTP server. Apa sih FTP server itu, Nariki? FTP server itu protokol untuk saling bertukar file antar perangkat ya Pak. Ya. Nah, Nana bagaimana? Sama, Pak. Sama ya. Jadi sebuah protokol jaringan yang berfungsi untuk mentransfer file. Ya. Jadi FTP itu terdiri dari 3 kata ya, yaitu File Transfer Protocol. File itu berkas, kemudian transfer itu pemindahan ya dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Kemudian protokol adalah media yang mengatur hubungan antara pengirim dan penerima atau aturan ya. Protokol itu aturan pengiriman data. Jadi yang harus dipatuhi oleh protokol jaringan. Dapat kita jelaskan bahwa FTP adalah protokol internet yang digunakan untuk urusan pengiriman data dalam jaringan komputer seperti upload, download file yang dilakukan oleh FTP client dan server. Selanjutnya ada 2 macam FTP server ya yang kita kenal, yaitu FTP server dan FTP client. Untuk FTP server itu fungsinya untuk dia sebagai penyedia atau berfungsi sebagai pusat ya, pusat data yang akan di-sharing. Sedangkan FTP client merupakan aplikasi berfungsi untuk mengkomunikasi atau mengambil data dari server. Jadi kita harus bisa membedakan ya. Kemudian fungsinya untuk apa sih Pak? Coba Nariki ya, fungsinya untuk apa FTP server itu? Fungsi FTP server yang satu untuk melakukan pertukaran data antar perangkat dalam jaringan, terus yang kedua sebagai media backup data, yang ketiga sebagai alat komunikasi 2 arah antar klien dalam jaringan Pak. Ya itu ya, jadi fungsinya seperti itu ya, ada 3. Yang pertama pertukaran data, misalkan Nariki dan Nana mau bertukaran file. Nah itu dibutuhkan FTP misalkan seperti itu ya. Misalkan Nariki sebagai server, Nana sebagai klien, seperti itu, paham ya? Selanjutnya prinsip dan cara kerja FTP bagaimana Pak? Nah, kita untuk lebih memahami prinsip dan cara kerja FTP ini, marilah kita simak video ini ya. Nah, cara kerjanya seperti ini. Dari sebuah FTP client diinstalkan FTP kliennya, aplikasi, kemudian dijalankan dan panggil IP FTP server di mana menggunakan port 21.
dan mengautentikasi menggunakan username password. Ketika FTP server menanggapi, maka akan mengembalikan permintaan dari klien yang tadi meminta terkoneksi. Nah, kemudian dari server akan membalasnya. Klien sudah terkoneksi ke FTP server. Ya, jelas ya. Dari video ini bisa anak-anak lihat di Google Classroom. Sudah Bapak sediakan semuanya. Di sini sudah ada pengertiannya, video pengertiannya bisa dilihat oleh anak-anak di sini. Kemudian video konfigurasinya Bapak sudah sediakan, tinggal kalian lihat. Nah, di sini ya. Oke ya, itu saja. Ada yang ditanyakan mungkin Ariki? Spek minimal komputer server FTP itu speknya gimana, Pak? Ya, untuk minimal spek FTP server itu memang biasanya dibutuhkan spek yang tinggi ya Naiki, karena semakin tinggi ya semakin cepat proses. Halo, Pak. Dikit Pak, nanya dikit. Ya. Apa? Siapa dulu ini? Nausida. Saya dulu. Narisa dulu, silakan Narisa. Itu dalam penggunaan FTP-nya bisa dibatasi ya, misalnya hanya 10 orang aja gitu yang bisa masuk ke dalam server gitu. Bisa membatasi penggunanya. Bisa Narisa. Jadi untuk pengguna itu disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan Mau tanya Pak, browser yang dipakai itu apa Pak? browser untuk mengecek ya hasil konfigurasi, misalkan itu bisa apa aja Narasida. Contohnya di sini ya, kita lihat hasil pengujian. Nah, ini menggunakan misalkan Internet Explorer bisa, kemudian kan menggunakan Mozilla bisa. Sudah cukup ya? Ya, kalau sudah cukup ya, Bapak ada kuis nih ya. Kita coba kuis ada 5 ya. Anak-anak tolong bisa menyimak nih, Bapak kasih linknya ya melalui chat. Tolong nanti dikerjakan dengan baik ya. Berarti menandakan kalian menyimak. Nah, itu sudah. Oke, sudah tampil belum? Nah, Sudah Pak. Udah. Nah, Iki bisa sambil menunggu ini bisa menyimpulkan, Iki. Kesimpulan materi hari ini menurut saya bahwa FTP itu ada dua, ada FTP server dan FTP client, Pak. Ya. FTP itu sendiri adalah sebuah protokol untuk jembatan transfer file di antara server dengan klien, Pak. Oke, bagus yang memimpin ya. Gak sia-sia belajar semalaman, Pak. Ya, alhamdulillah Naiki. Hebat sekali Naiki ya. Pencapaiannya bagus Naiki. Udah ya. Ya. Anak-anak, setelah pembelajaran ini nanti kalian simak yaitu tugas diskusi di Google Classroom sudah Bapak sediakan di sini ya. Di LKPD ini nanti kalian buka, kemudian pelajari bersama kelompok kalian. Kemudian selanjutnya setelah itu nanti ada tes formatif ya, seperti ini tampilannya. Bapak sudah buatkan, setiap poin nilainya 10, jika kalian betul semua itu 1, seperti itu ya. Kemudian untuk pengumpulan tugas diskusi bisa kalian kumpulkan di sini ya. Di sini sudah Bapak sediakan media uploadnya seperti itu. Oke, ada lagi yang perlu ditanyakan Aiki dan teman-teman? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke ya, Bapak cukupkan dulu. Jadi dapat Bapak simpulkan bahwa FTP server adalah merupakan alat atau media ya, transfer atau komunikasi file antara server dan klien seperti itu. Kemudian terdiri dari 2 macam, FTP server dan FTP client. Kemudian untuk fungsinya mungkin itu saja pertemuan kita kali ini ya anak-anak. Semoga bisa bermanfaat, kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan kalian. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.